Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan lanjut belajar di dalam pengarahan KPK ini. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus mengikuti Yesus Kristus. Sekarang di minggu yang kedua ini masih tetap kita akan membahas mengenai tema tahunan kita. Kalau minggu lalu follow Christ. Minggu ini kita akan belajar tentang take up our cross. Seperti yang kita tahu semua, Matius 16 ayat 24, Yesus sendiri berkata secara langsung, follow Christ, follow me. Ya. And take up your cross, pikul salibmu. Nah, mungkin di hari Minggu sudah dibahas, tapi saya kepingin supaya di KPK juga kita sampaikan ini, supaya tidak salah kaprah. Kalau kita mendengar kata memikul salib, gambaran yang keluar pertama pasti menderita, sengsara, sakit. Tapi saudara, kalau mau memiliki sudut pandang yang baru, coba saudara tanya kepada atlet binaragawan atau atlet, ya, atau siapapun yang sedang mempersiapkan diri untuk berkompetisi. Misalnya akan berkompetisi lomba mata pelajaran. Persiapan yang mereka lalui sakit. Coba tanya para binaragawan, kalau disuruh latihan beban, saudara kalau mungkin pernah lihat ya di sosial media, sampai meringis-meringis, sampai nangis-nangis. Sampai bahkan ototnya kaku dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang overwork, sampai ototnya putus. Jadi kalau kita berbicara mengenai menderita, ya, kita jangan langsung terasosiasikan pada, wah aku suruh pikul salib berarti aku ditindas. Aku ini dilukai, aku ini pasti tidak dicintai Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Tapi seperti yang kita tahu, itu semua berarti menyangkal diri kita. Menyangkal diri itu juga tidak enak, saudara. Harusnya kan di dalam dunia ini hidup itu dinikmati bagi diri sendiri. Tapi kita juga tahu betapa membahayakannya kalau tanpa ada batasan, kita nikmati semua kenikmatan yang ada di dunia. Baik itu makanan, gaya hidup, dan seterusnya. Bahaya untuk kesehatan, bahaya untuk keuangan, dan seterusnya. Nah, pikul salib ini memberikan sebuah petunjuk bagi kita mengenai apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Kita menyangkal kedagingan, kita menyangkal diri kita, supaya karya Roh Kudus bisa bekerja sempurna. Dan kita tidak memakai pikiran kita sendiri untuk menuntun kehidupan kita. Tapi seperti tahun lalu kita belajar, kita memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Jadi, kalau kita berbicara mengenai pikul salib, mungkin terdengar menderita, mungkin terdengar tidak nyaman. Tapi saya tahu, saya percaya, pertumbuhan itu akan selalu terjadi dalam zona ketidaknyamanan kita. Dalam zona nyaman kita akan berhenti bertumbuh. Belajar itu tidak nyaman, tetapi kita develop, bertumbuh. Exercise olahraga itu tidak nyaman, tapi kita bertumbuh. Oleh karena itu, jangan salah paham mengenai pikul salib. Jangan berkata bahwa, wah aku ini orang dihukum. Roma 8 ayat 1 kita sudah belajar. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak lagi hidup di bawah hukuman. Saudara bukan orang-orang yang hidup di bawah penghukuman. Tapi saudara hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sendiri memerintahkan,
deny yourself. Sangkal diri and take up your cross. Pikul salibmu. Mari, meskipun tidak nyaman, belajar untuk menyangkal diri. Yang tahun lalu kita gagal untuk menyangkal diri kita dalam hal apapun, tahun ini, mari perlahan-lahan belajar. Minta tuntunan Roh Kudus, kita sangkal diri, supaya hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan. Oh, dan saya percaya, mujizat dan berkat pasti dinyatakan dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.